Umat ini unik-unik ya. Gini sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, ini di pertemuan podcast yang pertama itu tentang hadis, itu ada pertanyaan di komen yang belum dijawab sampai sekarang, Sat. Nah, Ini dari Raimujiza 6764, mau tanya Ustadz, untuk mengkaji fikih, apa kitab panduan yang mudah bagi orang awam dan apa kitab yang cocok untuk orang yang mutakoddimin? Begitu Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kitab fikih yang perlu kita pelajari adalah kitab fikih yang sesuai dengan mazhab yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya kita tinggal di Saudi ya, mazhabnya mazhab Hambali. Maka kita pakai mazhab Hambali. Saudi Hanbali, Ustaz. Hambali ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i. Nah, maka kita paling bagus mempelajari kitab madhab Syafi'i supaya kita ngerti dan tidak bertentangan dengan masyarakat dan tidak menjadi muskilah nanti di masyarakat. Minimal kita ngerti ya bagaimana fikih Syafi'i, meskipun tidak harus kita ikuti karena memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti madhab tertentu. Kemudian kitab fikih itu sebenarnya ada tasalsulnya, yaitu ada urutannya ya. Paling gampang misalnya kalau di Indonesia itu ada kitab Safinatun Najah. Kemudian setelah itu naik lagi kepada kitab Matan Abi Suja atau kitab Taqrib. Kemudian naik lagi kepada kitab Yaqutun Nafis. Kemudian naik lagi kepada kitab Muqaddimah Hadramiyah atau sekitar itulah ya. Ada tasalsulnya, tapi saya tidak begitu menghafal masalah itu. Nah, jadi intinya untuk belajar tentang fikih itu lebih baik kalau untuk di Indonesia lebih baik kita fikih Syafi'i, Ustaz. Mazhab Syafi'i paling bagus. Jadi kalau berkaitan dengan madhab, Ustaz, tadi kan dinyatakan kalau di Arab Saudi itu Hanbali, Ustaz. Kemudian di Indonesia kebanyakan Syafi'i. Nah, sebenarnya madhab itu apa tuh, Ustaz? Baik, madhab itu kan artinya adalah pendapat ya. Okay. Maka kalau dikatakan madhab Syafi'i itu pendapat Imam Syafi'i. Madhab Hambali pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hanafi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Madhab Maliki pendapatnya Imam Malik. Meskipun nanti akan pemahaman ini pasti tetap akan tidak sesuai dengan kaidah asal ya. Karena ulama-ulama mazhab Maliki kemudian memperlebar fikih Malikiyah sehingga dikatakan mazhab Maliki meskipun bukan pendapatnya Imam Malik secara langsung, tapi pendapatnya ulama-ulama yang sesuai dengan beliau dalam pemikiran begitu. Kaidah asalnya itu apa, Ustaz? Tadi dinyatakan bahwa berbeda dari kaidah asalnya itu kaidah. Ya, maksudnya yang saya sampaikan tadi ya. Iya. Mazhab Maliki pendapatnya Imam Malik. Itu kan asalnya. Yeah. Tapi ternyata kalau kita lihat setelah masa Imam Malik wafat, nah apa yang disebut mazhab Maliki tidak harus pendapatnya Imam Malik. Bisa jadi pendapatnya Imam Malik malah ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya karena mereka menganggap bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imam Malik secara umum. Karena namanya manusia kan bisa juga salah, bisa juga lupa ya. Begitu. Lah berarti kalau misalkan itu bukan pendapatnya Imam Malik, berarti madhab kan tadi dinyatakan pendapat. Nah, kenapa kok bisa disandarkan ke Imam Malik, Ustaz? Nah, jadi Imam Malik itu kan punya fikih ya. Nah, fikih ini punya dasar-dasar atau kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini kemudian mereka dipakai oleh ulama-ulama yang mengikuti pemikiran beliau. Nah, berdasarkan kaidah-kaidah itu, kemudian mereka bisa menyampaikan masalah-masalah yang merupakan cabang dari kaidah tadi. Ini kaidahnya Imam Malik seperti ini, maka berarti berdasarkan kaidah ini muncul fikih seperti ini. Semua imam seperti itu. Imam Syafi'i juga begitu, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semuanya sama begitu. Berarti untuk pengembangannya tadi, Ustaz, itu bisa dinyatakan misalkan madhab Maliki, bisa dinyatakan madhab Maliki jika sesuai dengan kaidah Imam Malik. Iya. Itu juga berjalan untuk semua madhab. Kalau boleh tahu, Ustaz, terkait dengan madhab itu sebenarnya sejak kapan loh madhab itu bisa terbentuk gitu, Ustaz? Dan bagaimana ceritanya kok bisa ada madhab gitu, Ustaz? Nah, jadi pertama
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan membawa ajaran agama, ya. Beliau membawa dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, Quran dan Sunnah ini kemudian diwajibkan bagi umat Islam untuk mempelajari. Maka para sahabat mempelajari Quran dan Sunnah, sehingga muncul di antara mereka ulama-ulama yang terkenal, yang dijadikan rujukan fatwa, misalnya Ibnu Abbas, demikian juga Ibnu Umar dan sebagainya. Nah, masa itu belum ada mazhab-mazhab yang sebagaimana yang kita kenal ini. Tapi yang ada adalah fatwa-fatwa para ulama. Ibnu Abbas fatwanya begini, Zaid bin Thabit fatwanya begini. Masing-masing orang mengikuti ulama yang ada di tempatnya. Kalau di Madinah misalnya mengikuti Ibnu Umar karena Ibnu Umar di Madinah. Kalau di Kufah misalnya mengikuti Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud di Kufah, seperti itu. Nah, kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini ulama semakin banyak, ya, semakin tersebar di mana-mana. Nah, dari ulama-ulama yang ada itu kemudian muncul orang-orang yang sangat pakar di dalam ilmu. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada Imam Ahmad bin Hanbal, yang bisa disebut sebagai para ulama mujtahidin, ya, mujtahid mutlak istilahnya itu. Nah, mereka karena ilmunya sangat luas sekali dan sangat terkenal, akhirnya punya murid-murid yang banyak. Nah, murid-murid yang banyak ini kemudian mengembangkan atau menyebarkan ilmu beliau. Maka akhirnya muncul istilah itu tadi. Ini adalah mazhabnya guru kami, Imam Syafi'i. Maksudnya pendapatnya guru kami, Imam Syafi'i. Nah, pendapat itu kemudian disebarkan, dilanjutkan oleh muridnya, oleh cucu muridnya, oleh cicit muridnya, terus sampai pada masa kita. Sehingga mazhab itu zaman dulu ya tidak hanya 4 saja. Ya sejumlah para ulama mujtahid mutlak yang punya murid-murid yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu mereka. Maka kata guru kami Syekh Ali Jum'ah, hafidhahullah, kalau nggak salah ingat itu dalam kitabnya Al-Madkhal ilal Madzahibil Islamiyah. Itu beliau mengatakan bahwa mazhab atau mujtahid mutlak itu sampai waktu itu ada sekitar 80. Dari 80 itu tersisa cuma 4 yang kita kenal. Nah. Banyak 80. Iya, banyak sekali. Tapi untuk madhab-madhab itu Ustaz, bukannya marjaknya satu Ustaz kepada Rasulullah SAW. Iya. Tapi kenapa kok bisa berbeda-beda Ustaz? Ya, jadi kan ayat Quran dan hadis Nabi itu jadi rujukan para ulama dalam beragama kan. Tapi namanya ayatul Quran hammalatul wujuh. Ayat Al-Quran itu bisa mengandung banyak kemungkinan. Misalnya paling gampang lah, contohnya adalah ketika Allah berkata tentang tayamum, ya, wamsahu biru'usikum. Nah, di sini maksudnya apa ini? Kalau menurut versi mazhab Syafi'i, ilsaq, nah, berarti cukup cuma menyentuhkan sebagian yang ba'at berarti sebagian. Bukan tayamum ya, wudu ya, tentang wudu ya. Nah, sebagian lagi memahami Imam Malik harus seluruh kepala. Maka muncullah 2 pendapat yang berbeda dengan sebab pemahaman yang berbeda dari ayat Quran. Hadis Nabi juga begitu. Dan pemahaman yang berbeda ini sudah ada sejak di masa Nabi Muhammad SAW. Paling gampang contohnya adalah Rasulullah bilang kepada para sahabat, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Nah, ternyata mereka pisah, ya. Ada 2 pendapat. Ada yang memilih tetap sesuai dengan lafal Nabi, sholat di kampung Bani Quraidah, meskipun sampai sana tengah malam, nggak ada masalah. Sholat asar kok tengah malam, keluar dari waktu, nggak ada masalah karena sesuai sabda Nabi. Ya, jadi memahami sabda Nabi secara zahirnya. Nah, ada yang memahami, oh bukan begitu maksud Nabi. Maksud Nabi itu kita disuruh untuk cepat-cepat sehingga sampai kampung sana itu kira-kira asar. Tapi kalau ternyata kita terhalang sehingga tidak bisa sampai sana asar, ya sudah, sholat tetap sesuai dengan waktunya, karena Allah sudah jelas innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, maka muncul 2 pendapat seperti ini oleh Nabi, tidak ada satupun yang disalahkan. Meskipun pasti ada salah satunya yang benar, satunya salah, pasti itu ya. Karena al-haq la yata'addad, ya, kebenaran itu tidak akan bercabang jadi 2 begitu. Pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Tapi tidak disalahkan cara berpikir itu oleh Rasulullah SAW. Ada yang memikirnya secara zahirnya nas, ada yang memikirnya secara maksudnya atau istilahnya maqasidus syariah. Apa maksudnya syariah? Apa maksudnya Nabi SAW mengatakan seperti itu? Begitu. Berarti tetap walaupun di zaman Rasul ada perbedaan itu. Misalkan tadi kan dinyatakan bahwa al-haq la yata'addad. Kalau misalkan ada salah satu yang salah, sholatnya bukannya harusnya diulangi, Ustaz? Tidak harus begitu. Tidak harus. Karena ada kaidah ya, bahwasanya orang yang berijtihad kemudian salah maka dia dapat 1 pahala.
kemudian kalau ijtihadnya benar maka dapat 2 pahala. Enggak harus berarti batal begitu. Kalau tidak ada pembatal salat sama sekali ya berarti tidak batal dong salatnya. Tapi tetap berarti untuk madhab-madhab itu mereka muncul karena mereka merupakan pakar-pakar fikih gitu. Iya, orang-orang yang sangat terkenal dalam bidang ilmu agama sehingga muridnya banyak. Nah, kemudian ketika mereka menyampaikan ilmu atau ditanya tentang suatu masalah, dia menyampaikan fatwa, maka fatwa ini tersebar kemana-mana. Nah, fatwa ini disebut misalnya ini pendapat Imam Malik, mazhab Malik. Tapi nisbat kepada mazhab itu sendiri, yaitu bahwa seseorang mengaku dirinya sebagai al-Maliki, orang yang ikuti Imam Malik. Nah, itu sebenarnya kata guru kami Syekh Walid Saifun Nasr itu belakangan aja. Mungkin sekitar tahun 700-an mungkin. Jadi bukan di tahun Imam Maliknya Malik ada. Beliau. Ya. Jadi pas Imam Malik tidak pernah beliau mengatakan saya punya mazhab namanya mazhab Maliki, nggak ada sama sekali. Ya. Bahkan beliau para ulama-ulama ini orang-orang para mujtahid ini mereka melarang orang-orang mengikuti mereka tanpa mengetahui dalil. La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan. Jangan mengikuti saya atau mentaklid kepada Imam Malik, tapi ikutilah apa yang diikuti oleh mereka-mereka itu. Mereka mengikuti Quran dan hadis kan. Nah, maka kata Abu Hanifah juga haram bagi orang yang tidak mengetahui hujjah saya untuk mengikuti pendapat saya. Kamu harus tahu dulu kenapa saya mengatakan begini. Nah, kalau sudah kamu ketahui silahkan ikuti pendapat saya itu. Lah ya itu Ustaz, banyak yang orang nggak tahu itu Ustaz. Nah, jadi cuman sekedar ngikut tanpa adanya dalil itu Ustaz. Nah, mestinya mereka ngetahui. Itu berlaku untuk semua atau enggak Ustaz? Maksudnya madhab itu tersebar jadi diikuti itu kan tadi dinyatakan Imam Malik. Lah apakah untuk yang 3 madhab selainnya itu juga demikian? Sama aja. Dan ini sebenarnya mirip dengan qiraat yang kita kenal dalam membaca Quran. Oh, qiraah Hafiz. Kenapa ada qiraah Asim? Bukan, kalau Hafiz bukan qiraah ya, riwayah. Oh, riwayah. Karena ada qiraah, ada riwayah, ada thoriq. Nah, qiraah ada 10 kan? Qiraah Asim, qiraah Nafi', qiraah Abu Ja'far, qiraah Ibnu Amir, qiraah Ibnu Amr, Abu Amr dan lain-lainnya sampai 10. Kok bisa ada 10 qiraah begitu? Padahal Rasulullah mengajarkan Quran kepada para sahabat tanpa ada qiraah-qiraah yang bermacam-macam begitu. Nah, itu sama sebenarnya sebabnya, yaitu Rasulullah mengajarkan Quran, sahabat juga mengajarkan Quran kepada murid-muridnya. Akhirnya orang yang fokus dalam mengajar itu punya murid yang banyak. Nah, kalau sudah punya murid yang banyak, maka ketika ada orang datang ke suatu tempat bertanya siapa guru qori di sini, pasti akan nunjuk orang tadi. Datang ke Madinah misalnya, ini siapa qorinya di sini? Nafi'. Nah, akhirnya dia datang ke Nafi'. Nah, pulang ke kampungnya ke Indonesia, dia mengatakan saya membaca Quran dengan qiraah Nafi'. Nah, muncul istilah itu. Nah, Allah takdirkan memang nama-nama yang muncul itu bukan dengan generasi sahabat, sehingga enggak ada qiraah Ubay bin Ka'ab. Padahal beliau adalah pakar dalam qiraah. Allah takdirkan nama-nama yang muncul itu di masa setelah mereka. Imam Asim, Imam Nafi' dan sebagainya. Yang paling lama itu qiraah Ibnu Katsir, itu qiraah yang paling tua. Kenapa kok muncul mazhab fikih itu? Karena dia punya murid-murid yang banyak, disebarkan. Qiraah juga begitu, punya murid-murid yang banyak, akhirnya disebarkan sehingga menjadi semacam mazhab begitu. Berarti dinyatakan madhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan Malik itu bukan ketika generasi mereka, tapi bisa kita bilang bahwa itu setelah setelah para ulama itu wafat gitu. Saat mereka hidup sudah ada sebutan itu. Ada. Tapi maksudnya menisbatkan seseorang menisbatkan dirinya ana malikiyun. Saya mazhabnya Maliki, engkau mazhabnya Syafi'i. Nah, itu kata guru kami Syekh Walid itu di masa belakangan. Karena beliau nggak nemukan ada orang-orang yang mengatakan seperti itu di masa-masa awal. Sehingga ta'assubnya zaman dulu ya tidak begitu dahsyat sebagaimana zaman sekarang. Nggak ada perbedaan sampai berkelahi atau gitu. Berkelahi nggak ada. Kemudian sampai masjid dipisah jadi 4 mihrab. Di masa mereka nggak ada. Di Syam itu kan pernah ada satu masjid itu mihrabnya 4. Karena ada 4 mazhab. Di zaman sekarang, itu masa-masa akhir. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah enggak, sudah diperbaiki ya. Lama-lama orang kan jadi paham kan. Ya mungkin sama dengan kalau di Indonesia ada NU sama Muhammadiyah. Awal-awal dulu perang gara-gara kunut saja sampai enggak mau sholat. Ya. Nah, sekarang sudah enggak ada. Enggak mau ke masjid. Sekarang enggak ada masalah. Mau kamu kunut, mau saya tidak kunut, yang penting kita sholat. Nah, sudah mulai dewasa lah. Ya.
Terkait madhab itu Ustaz, kalau misalkan nih orang yang bermadhab Syafi'i Ustaz, Nah, apakah dia boleh mencampur madhabnya itu dengan madhab Maliki Ustaz? bolehkah orang yang bermadhab Syafi'i mencampur dengan madhab Iya, Maliki? Maliki. Terkadang jadi misalkan tentang sholat Ustaz, di lain waktu dia membaca Bismillah, di lain waktu tentang Al-Fatihah, di lain waktu dia tidak membaca Bismillah. Nah, Gitu Ustaz. kalau itu adalah yang dimaksud mencampur ini talfik. Talfik Talfik itu ya. artinya menggabungkan madhab-madhab, tapi Oke. hasil gabungannya itu tidak ada satupun ulama yang ngomong, itu nggak boleh. Oh. Jadi nyomot dari madhab Syafi'i A, nyomot Oke. dari madhab Maliki B, kemudian misalkan gampangannya saja dari semua madhab dipilih yang gampang-gampang, maka itu nanti akan muncul namanya madhab mudah, madhab mempermudah. Itu orang kalau seperti itu kata para ulama, man tatabba'a rukhas tazandak. Siapa yang cari-cari keringanan, semua madhab dikumpulkan keringanan-keringanannya, maka nanti akan menjadi zindik, akan menjadi munafik. Ya, nggak benar kayak begitu. Tapi kalau yang dimaksud mencampur madhab ini adalah dalam satu hal ketika melihat madhab Hambali dalilnya lebih kuat, akhirnya dia mengikuti madhab Hambali, padahal secara fikih, secara umum dia mengikuti madhab Syafi'i, nggak ada masalah. Dan ini dilakukan oleh para ulama-ulama besar kita, Imam Nawawi misalnya, beliau madhabnya Syafi'i, jelas semuanya orang paham ya, beliau madhabnya Syafi'i. Tapi dalam kasus makan daging onta, beliau mengatakan bahwa ini pendapat lebih kuat dari sisi dalil, bahwasanya makan daging onta membatalkan wudu dan itu madhab Hambali. Nah, maka di sini Imam Nawawi mengikuti madhab Hambali atau lebih cenderung kepada madhab Hambali karena mengetahui kuatnya dalil. Nah, sama juga kita para thalabul ilm ketika sudah mencapai pada tahap bisa memilah. Ya. Memilah antara dalil itu Ustaz. Jadi kan masing-masing punya dalil. Ada dalil. Kalau kita sudah bisa menilai ya dalam satu tahap di mana kita bisa menilai, oh ini dalilnya lebih kuat, oh ini dalilnya lebih jelas nih. Karena ada yang mungkin lafalnya lebih jelas menunjukkan, ada yang hanya isyarat saja. Akhirnya kita memilih yang kita cenderung kepadanya karena lebih jelas atau lebih kuat atau lebih banyak dalilnya. Nggak ada masalah seperti itu. Maka mengikuti satu mazhab tertentu tidak ada kewajiban sama sekali. Tidak ada kewajiban. Tidak ada. Berkaitan tadi Ustaz, yang milih apa namanya madhab yang ringan-ringan Ustaz. Kan adinu yusrun Ustaz. Kalau misalkan nih Ustaz, dari madhab-madhab yang diambil itu yang ringan-ringan dan dia ada apa namanya ada dalilnya misalkan Ustaz. Itu apa tidak boleh juga Ustaz? Adinu yusrun, betul. Sabda Nabi, agama itu mudah. Iya. Tapi bukan untuk dipermudah. Oke. Yang sudah mudah jangan dipermudah lagi. Jadi maka yang dimaksud tatabu rukhas tadi maksudnya mengikuti pendapat-pendapat yang mungkin dianggap nyeleneh ya. Dianggap nyeleneh karena dia itu menyelisih dalil yang kuat, tapi dia mengambilnya karena supaya lebih mudah. Contoh paling gampang lah ya. Nikah harus dengan pakai wali. Nah, dalam mazhab Hanafi yang saya tahu, selama wanita itu wanita yang cerdas, nggak pakai wali nggak ada masalah. Madhab Hanafi. Yang saya tahu begitu. Mungkin tapi saya tidak tidak memperdalam ya. Hanya pernah mendengar seperti itu. Nah, anggaplah benar mereka ngomong seperti itu. Kemudian kita pakai karena itu lebih mudah. Nah, maka akan rusak agama kita. Karena jelas Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali, tanpa dua saksi. Nah, maka berarti apa? Ini sesuatu yang tidak benar sikap seperti ini. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan orang bermadhab itu jika dia mengambil yang mudah-mudah saja berarti bisa dinyatakan bahwa itu yang bermadhab yang salah gitu. Salah seperti itu. Ada seseorang katanya mengumpulkan pendapat-pendapat madzhab arba'ah. Imam Malik ngomong apa, Imam Abu Hanifah ngomong apa, Syafi'i ngomong apa, Ahmad ngomong apa, tapi diambil semuanya yang ringan-ringan. Kemudian setelah terkumpul itu disampaikan kepada seorang ulama. Syekh, ini saya sudah mengumpulkan pendapat-pendapat yang ringan, yang mudah memudahkan masyarakat dari mazhab. Maka setelah dia membaca semuanya itu, dia baca, maka dia komentar bahwa ini bukan mazhab seperti ini bukan pendapat yang bisa diikuti. Ini adalah pendapat yang kalau kita ikuti kita bisa menjadi zindik tadi. Untuk itu, kira-kira ada ketentuan nggak Ustaz? Jadi orang yang memilih madhab itu, dia mau mengikuti satu madhab itu ada ketentuan tersendiri nggak Ustaz?
Baik, mazhab apa yang paling semestinya kita pilih begitu? Iya, madhab Apakah ini. mazhab Syafi'i ataukah? Jadi begini, kalau kita hidup di Indonesia, otomatis mazhab yang paling mudah kita pelajari mazhab Syafi'i. Karena rata-rata orang di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Dan itu tidak lepas dari penyebar Islam ke Indonesia yang pertama. Mereka adalah murid-murid dari Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i. Zakaria Al-Ansari itu generasi setelahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, termasuk juga Ibnu Hajar ini ulama mazhab Syafi'i. Tahun-tahunnya saya nggak apa, sekitar 300-800. Ya. Nah, itu dia punya murid-murid yang menyebarkan ke Indonesia mazhab itu. Makanya wajar kenapa di Indonesia paling populer adalah mazhab Syafi'i. Masalah ini tentang sejarah masuknya Indonesia mazhab Syafi'i ini bisa dilihat di kajiannya Ustadz Salim Afillah, karena beliau lebih paham masalah sejarah Indonesia. Ya. Tapi ringkasnya begitu beliau mengatakan. Maka kalau kita di Indonesia cari guru paling gampang ya mazhab Syafi'i. Oh gitu. Di mana-mana banyak ya. Jawa Timur cari guru mazhab Syafi'i banyak sekali, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada. Cari guru mazhab Hanafi mungkin nggak ketemu. Ada insya Allah di Temboro karena mereka ngajinya ke Pakistan. Itu saja. Yang lain-lainnya mana ada? Ada juga mungkin mazhab Maliki itu di Rembang ya, karena muridnya saya itu Buya Muhammad Al-Maliki ya, Mbah Najih Maimun Zubair itu guru saya juga. Nah, itu mungkin beliau menganut mazhab Maliki, bisa jadi. Tapi secara umum ya ulama-ulama atau kiai-kiai di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Maka otomatis untuk menentukan mazhab yang akan kita pelajari supaya kita itu lebih mudah dalam memahami hukum fikih, ya paling gampang kita pakai mazhab yang tersebar di negara kita. Oke. Di negara kita yang paling banyak mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua yang saya tahu mazhab Hambali. Hambali karena penyebaran dakwah Salafi yang asalnya dari Saudi dan mereka mazhabnya Hambali. Nah, otomatis yang banyak tersebar juga di Indonesia selain Syafi'i juga Hambali. Lah kan kalau kita kan di Indonesia ini kan kelihatannya bukan Syafi'i banget, Zat. Katakanlah seperti NU gitu kan juga berbeda, ada madhab-madhab mereka yang berbeda dengan Syafi'i, Zat. Sebenarnya tetap mereka itu mempelajari mazhab Syafi'i. Hanya saja mungkin penerapannya. Oke. Penerapannya saja. Bukan berarti mereka tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi anggaplah misalnya mazhab Syafi'i katakan kaki wanita aurat gitu kan. Kenapa kini teman-teman kita di NU kok tidak nutup kaki mereka padahal mereka adalah para wanita-wanita yang mempelajari mazhab Syafi'i? Nah, itu menurut saya hanya penerapan saja. Penerapannya kurang. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwa itu mazhab Syafi'i, tapi penerapan untuk mazhab kalau mereka pelajari kitab mereka pasti tahu. Dan sebenarnya masih banyak guru-guru kita di Indonesia yang mereka bermadhab Syafi'i, tapi dia komitmen dengan madhab Syafi'inya. Anggaplah misalnya ustadzah yang viral ya, Ustadzah Halimah Al-Idrus, kan viral beliau. Iya. Nah, saya yakin beliau menerapkan fikih madhab Syafi'i sampai pakai cadar sehingga tidak boleh wajahnya tampak dimanapun dia mengajar. Ya, saya yakin juga pasti dia tahu bahwasanya kaki wanita aurat sehingga dia tidak akan membuka untuk orang laki-laki. Wallahu a'lam. Saya jadi kepikiran, Zat. Itu kenapa ya dari 8 tadi dinyatakan kan ada sekitaran 80 madhab gitu. Jadi kenapa ya kok bisa hanya 4 saja yang tersisa, Zat? Nah, kenapa hanya 4 madhab yang tersisa? Padahal ada 80. Ada 80 lebih. Apakah 8 sisanya itu madhabnya emang hilang atau pripun? Nah, ini ada perkataan yang sangat bagus dari Imam Syafi'i ketika mengomentari Imam Malik dan Imam Laits. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Laits ini temannya Imam Malik. Sama-sama ulama besar. Imam Malik di Madinah, ulama besar. Imam Laits, ulama besar di Mesir. Imam Malik cerdas sekali orangnya, sehingga memang dia populer di masanya. Tapi Imam Laits, kata Imam Syafi'i, Imam Laits ini lebih pintar daripada Imam Malik. Illa anna tullabahu yudayyi'una. Hanya saja murid-muridnya itu menyia-nyiakan beliau. Menyia-nyiakan itu maksudnya tidak melanjutkan ilmunya. Berarti bisa kita katakan hilangnya itu karena muridnya muridnya tidak melanjutkan. Itu kalau kita buat gambarannya di Indonesia seperti pesantren banyak sekali.
Tapi kenapa sekarang pesantren yang besar-besar itu bisa dihitung? Tidak semua pesantren yang dulu muncul kemudian menjadi besar. Ada pesantren Lirboyo kan besar itu. Iya, besar. Langitan kan besar juga. Ada pesantren yang kemudian mati. Seperti pesantrennya guru saya, Ustadz siapa itu yang di Lamongan? Ustadz Maftuhin. Nahu itu. Nah, Ustadz Ustadz Maftuhin Nahu. Saleh An-Nadwi. Yang saya tahu setelah beliau wafat, kemudian pesantrennya mati. Kenapa mati? Nggak ada yang melanjutkan. Nah, seperti itu juga mazhab. Ketika dia punya murid-murid yang banyak, kemudian beliau wafat, murid-muridnya tidak melanjutkan, ya sudah. Ini kita punya guru ya, Ustadz Mudakir di Mahat Al-Islam. Kalau beliau wafat, harus ada yang melanjutkan. Kalau nggak ada yang melanjutkan, ya sudah. Melanjutkan istilahnya dengan madhab beliau juga. Ya intinya melanjutkan kalau kita pesantren ya, melanjutkan pesantren beliau. Sehingga pesantren ini masih ada terus sampai hari kiamat insyaallah taala. Kira-kira antum siapa saat melanjutkan? Ya, Ustadz sudah banyak. Mereka sudah mencukupi. Jadi karena emang ada murid-muridnya, Zat. Ada murid-murid yang melanjutkan. Kalau misalkan kita nyatakan juga karena ada tulisannya, Zat, bisa nggak? Nah, tulisan itu paling banyak malah dari murid-muridnya. Imam Malik nulis apa? Muwatta saja kan? Tapi kitab-kitab fikih mazhab Maliki itu yang nulis ulama-ulama yang setelah beliau. Ada kitab Mudawwanah, itu siapa yang nulis? Bukan Imam Malik. Murid-muridnya semuanya. Muridnya setelah Imam Malik langsung? Setelahnya Imam Malik maupun setelahnya lagi semuanya. Kalau Imam Malik sendiri tidak banyak tulisannya, tapi banyak fatwanya, banyak kajiannya. Yang kita tahu kan ada Muwatta saja kan. Satu jilid saja kitab tulisan Muwatta, dan itu biriwayati Yahya kalau misalnya. Biriwayati Yahya ada macam-macam ya, karena semua riwayat ya tersebar ya. Termasuk riwayat Qanabi yang sedang saya pelajari ini beberapa hari ini sama guru kami Syekh Abdus Salam Syuair. Ini riwayat Qanabi, bukan riwayat Yahya Laitsi. Memang Muwatta'nya nih. Ya, memang riwayat Yahya Laitsi juga lebih populer nih. Tapi beliau memang sengaja mengajarkan yang riwayat Qanabi. Enggak ada masalah juga. Berarti memang untuk tulisan-tulisannya itu bukan dari madhab, bukan dari umul madhabnya lah kita katakan. Ya, bukan dari pembuat madhab. Imam Ahmad enggak punya kitab fikih yang saya tahu. Beliau punyanya kitab hadis Musnad Ahmad. Tapi kitab-kitab madhab Hambali yang sangat banyak, yaitu penulisnya murid-muridnya. Beliau sendiri enggak menulis. Bahkan beliau melarang murid-muridnya jangan ditulis. Iya, jangan ditulis. Karena saya ini manusia, saya berkata A, besok saya mungkin berkata B, berubah pendapat, maka jangan ditulis. Tapi mereka tetap menulis fatwa-fatwa beliau. Sehingga Imam Ahmad itu ulama yang paling terkenal dari 4 mazhab ini yang memiliki banyak pendapat. Dalam satu masalah ada 2 pendapat, satu masalah ada 3 pendapat, satu masalah ada 4 pendapat. Itu enggak ada, itu seperti Ashawi kan ada qaulul jadid dan qaulul qadim. Kalau di Imam Hanbali enggak ada. Setahu saya tidak ada pemilahan begitu. Hanya saja Imam Ahmad kenapa pendapatnya kok paling banyak itu karena beliau adalah seorang ensiklopedia. Jadi pendapatnya para sahabat yang beraneka ragam itu semuanya masuk pada otak beliau. Sehingga ditanya satu masalah, dia jawab dengan pendapat Ibnu Abbas dalam hal ini. Kemudian ada lagi pertanyaan di waktu yang lain, masalah yang sama, beliau menjawab dengan jawaban yang lain karena pakai jawabannya Ibnu Umar. Maka maksud beliau bukan saya ragu-ragu masalah ini, bukan sebenarnya. Tapi karena saya mendengar ini, saya jawab dengan ini. Saya pernah mendengar jawaban yang lain, saya jawab dengan yang lain. Sesuai dengan kondisi, nggak ada masalah. Jadi fatwa atau jawaban kan tidak harus sama antara satu penanya dengan penanya yang lain kan. Dilihat bisa kondisinya. Berubah dengan kondisinya, bisa berubah dengan situasinya. Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi ketika muridnya nulis nggak menyebutkan nama sahabatnya berarti. Ya, kalau Imam Ahmad tidak mengatakan ini pendapat sahabat ini, tidak. Tidak. Tapi ketika dicari akan ketahuan, oh ternyata ini berdasarkan riwayatnya fulan sahabat Nabi. Nah, jadi dari jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari Imam Ahmad, para ulama setelahnya bisa menyimpulkan, oh ini Imam Ahmad kenapa kok jawabannya banyak begini? Bukan karena ragu-ragu ternyata, tapi karena banyaknya yang ada dalam benak beliau tentang riwayat-riwayat yang bermacam-macam, sehingga beliau jawab sesuai dengan apa yang beliau inginkan dari riwayat itu. Wallahu a'lam. Tersebarnya madhab itu, kalau tadi kan dinyatakan Imam Malik di Madinah. Ya. Itu kalau Abu Hanifah itu di mana, Ustaz? Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i berarti dengan Lais Imam Lais di Mesir juga, tapi kan Imam Lais semasa Imam Malik kan, berarti setelahnya. Imam Syafi'i setelahnya, ya, mungkin setelah Imam Lais wafat ya. Makanya dulu Mesir itu mazhabnya sebenarnya Maliki asalnya,
Asalnya Maliki. Maliki. Begitu Imam Syafi'i datang ke Mesir, mazhab Maliki punah. Maka pindah menjadi Syafi'i. Ya, ini. Berarti setelah Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, kemudian beliau pindah ke Mesir. Urutan sejarahnya saya nggak hafal ya, tapi beliau memang mengaji kemana-mana dari Imam Malik, setelah itu ke Abu Hanifah, tapi ternyata Abu Hanifah sudah wafat, maka akhirnya belajar dengan Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, baru kemudian ke Yaman, baru kemudian ke Mesir. Mesir itu terakhir. Mesir terakhir. Nah, terus Zakaria Al-Ansari yang saya sebutkan tadi itu kan ulama Mesir. Nah, katanya ya, yang pertama kali dakwah ke Indonesia itu adalah murid-muridnya beliau yang dari Mesir. Tadi terkait Imam Zakaria, Zat. Zat. Zakaria Al-Ansari. Ya, jadi Imam Zakaria Al-Ansari ulama Mesir. Kemudian dia punya murid-murid, murid-murid itu yang menyebarkan dakwah ke Indonesia. Akhirnya wajar kalau mazhabnya Syafi'iyah, karena Imam Zakaria Al-Ansari tinggal di Mesir, dan Mesir yang populer adalah mazhab Syafi'iyah. Iya. Kalau tadi dinyatakan kurang satu, Zat. Apa namanya, Hanbali di mana, Zat? Mazhab Hambali, beliau berada di Baghdad ya. Nggak salah. Oh, Baghdad. Nah, Irak berarti. Ya, sama-sama dengan Kufa. Abu Hanifah. Tempat. Nah, ada lagi mazhab yang populer sebenarnya, tapi sudah agak punah, mazhab Zahiri namanya. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu pelanjutnya, tapi pembuatnya adalah Imam Dawud Al-Zahiri. Nah, sebenarnya ulama besar Imam Dawud Al-Zahiri. Hanya kenapa kok ditolak oleh banyak para ulama? Karena beliau menafikan qiyas. Padahal qiyas itu adalah sesuatu yang paling penting dalam fikih ini. Kalau tanpa qiyas ya sudah, nggak akan muncul fikih-fikih yang kita pelajari sekarang ini. Apakah bisa dikatakan bahwa orang yang dia itu bermadhab itu berarti dia asobiyah gitu, Zat? Apakah bermadhab berarti ta'assub? Tidak selalu. Tidak selalu. Apabila dia menganggap semua yang di madhabnya benar, kemudian menganggap semuanya yang di madhab selain madhabnya salah, nah itu berarti dia ta'assub. Imam Syafi'i saja mengatakan, qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulu mukhalifi khata'un yahtamilus sawab. Pendapat saya itu benar menurut saya, tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain saya anggap salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Nah, kalau seperti ini tidak akan ta'assub insyaallah. Tapi kalau sudah mengatakan pokoknya selain mazhab ini berarti salah, nah itu nggak benar. Nggak benar. Harus tanya dulu apa dalilnya mengatakan begini. Seperti tadi ya, Fatihah. Kenapa kamu tidak membaca Bismillah? Kamu nggak baca Bismillah, Fatihahmu tidak sah, salatmu tidak sah, kamu ulangi lagi. Nah, tidak harus begitu ngomongnya. Mestinya tanya dulu apa dalilnya. Karena bertepatan ya dalam hal ini saya ngikuti mazhab Malikiyah. Di mana menurut saya Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab kuatnya dalil menurut saya yang saya baca. Bisa jadi orang membaca dalil-dalil itu kemudian menyimpulkan yang lebih kuat mazhab Syafi'i, silahkan aja, nggak ada masalah. Masing-masing kita nanti akan bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, permasalahan itu, jadi kita gimana caranya menyadarkan orang-orang itu bukan fokus kepada satu madhab yang mungkin mereka dalilnya pokoknya gitu. Jadi pokoknya misalkan nih, guru saya gini, pokoknya guru saya gitu, pokoknya begini gitu, tidak menghiraukan seperti dalil-dalil lainnya gitu, Ustaz. Ya, kalau orang awam memang mereka tidak akan mampu ya memahami dalil ya. Tapi yang thalabul ilm seperti kita mestinya lebih baik kondisinya daripada orang-orang awam. Sehingga tidak mudah untuk menyalahkan pendapat orang. Ada pendapat yang lain, tanya dulu, ini sumbernya dari mana? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Nah, para thalabul ilm kan paham kan bagaimana dalil. Tapi kalau tidak mau mencari dalil, yang penting pokoknya mazhab saya begini, saya nggak mau cari dalil, padahal mampu melakukan, ini tercela seperti ini, akan muncul ta'assub seperti ini. Siap. Oke, Ustaz, ini karena sudah adzan, dan kita close statement nih, Ustaz. Berarti untuk mazhab itu sebenarnya sumbernya satu, cuman setelah sumbernya satu itu ada beberapa pendapat dari sumber satu itu, ada beberapa pendapat yang dibenarkan gitu, Ustaz. Mereka berbeda pendapat dalam memahami sumber tadi. Quran dan Sunnah jelas ya. Tapi cara memahaminya berbeda. Dari setiap perbedaan pendapat itu kemudian
orang-orang ngambil satu-satu, maksudnya nggak ngamalkan semuanya tapi diambil yang mana yang menurutnya benar dan mana yang menurutnya salah gitu, Ustaz. Ya, kalau munculnya mazhab adalah karena mengikuti guru-guru mereka. Ya. Adapun kita ketika sudah mencapai derajat bisa mengetahui dalil masing-masing dari mazhab, marilah kita mengikuti pendapat yang kita anggap lebih kuat dari sisi dalil. Oke. Itu dari sisi penerapan untuk kita-kita yang sudah thalibul ilm. Adapun yang awam mengikuti gurunya saja. Ngikuti gurunya. Gurunya. Oke, Ustaz. Umat ini unik-unik ya.